Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Baby Channel. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2 subtema 1 pembelajaran 3. Adapun yang kita pelajari yakni tentang muatan pelajaran IPA. Materinya adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Dan muatan pelajaran yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang informasi penting dalam bacaan. Kita langsung saja pada muatan pelajaran IPA, yaitu tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Setiap tumbuhan akan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Penyesuaian diri ini bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Tumbuhan melakukan penyesuaian diri menurut tempat hidupnya. Selain itu, tumbuhan mempunyai cara-cara tertentu untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang pertama, penyesuaian diri tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan ada yang hidup di daerah kering, perairan, dan daerah lembab. Yang pertama, tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau kurang air, seperti gurun, disebut dengan xerofit. Tumbuhan xerofit memiliki ciri-ciri antara lain berdaun kecil atau bentuk daun seperti duri kecil dengan sedikit stomata. Bentuk daun seperti ini berguna untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan xerofit juga memiliki batang berdaging untuk menyimpan cadangan air dan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Selain itu, akar tumbuhan ini panjang dan menyebar sehingga memiliki jangkauan luas untuk menyerap air sebanyak mungkin. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus. Berikutnya, tumbuhan yang hidup di air atau perairan disebut hidrofit. Penyesuaian diri yang dilakukan oleh tumbuhan hidrofit antara lain mempunyai rongga udara pada bagian batang sebagai tempat udara sehingga tumbuhan dapat mengapung di air. Tumbuhan hidrofit juga mempunyai daun yang lebar dan tipis serta stomata yang banyak untuk mempercepat penguapan. Contoh tumbuhan air yaitu teratai, eceng gondok, kangkung, dan semanggi. Yang ketiga, tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab atau basah disebut higrofit. Ciri-ciri tumbuhan higrofit adalah daunnya tipis dan lebar. Pada permukaan daunnya terdapat banyak stomata, sehingga proses penguapan air berlangsung lebih cepat. Contoh tumbuhan higrofit yaitu keladi dan tumbuhan paku. Dua, penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari musuhnya. Cara tumbuhan melindungi diri dari musuh dapat menggunakan getah, duri, rambut-rambut halus yang dapat menimbulkan rasa gatal, cairan dengan rasa tertentu, serta minyak yang berbau tidak sedap. Beberapa cara tumbuhan melindungi diri dari musuh adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan getah. Beberapa jenis tumbuhan mampu menghasilkan getah yang lengket. Getah ini dapat melekat pada tubuh hewan yang akan mengganggu tumbuhan tersebut. Bagian tubuh hewan terkena getah akan rusak. Selain itu,
hewan tersebut akan sulit bergerak. Contoh tumbuhan yang dapat menghasilkan getah yaitu pohon karet, nangka, sukun, kluwih, cempedak, kamboja, sawo, mangga, dan pepaya. Penyusuan diri yang menggunakan duri. Beberapa jenis tumbuhan mempunyai duri di bagian tubuhnya. Adanya duri ini cukup efektif dalam upaya menjaga dan melindungi diri dari mangsa. Hewan pemangsa akan merasa terganggu ketika memakan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan tersebut. Hewan pemangsa akan tertusuk dan terlukai oleh duri-duri tersebut. Contoh tumbuhan berduri yaitu bunga mawar, kaktus, putri malu, durian, dan berikutnya menggunakan rambut atau bulu halus. Beberapa jenis tumbuhan mampu menghasilkan rambut atau bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus ini jika mengenai kulit dapat menyebabkan rasa gatal bagi pemangsanya. Contohnya bambu. Pada tanaman bambu, bulu-bulu halus menempel pada tunas atau batang bambu yang masih muda sehingga tunas-tunas akan terlindungi hingga tumbuh dewasa. Menggunakan racun. Beberapa tumbuhan menghasilkan cairan racun dalam tubuhnya. Jika tanaman ini dimakan, dapat menyebabkan keracunan bagi pemangsanya. Contohnya tanaman gadung, kecubung, karet, jarak, dan tanaman upas. Menggunakan minyak beraroma. Beberapa tanaman mampu menghasilkan cairan semacam minyak beraroma tertentu untuk melindungi dirinya. Contohnya tomat, cabai, dan bunga bangkai. Tomat dan cabai menghasilkan cairan beraroma tidak sedap, sedangkan bunga bangkai menghasilkan aroma busuk. Dengan aroma tersebut, hewan enggan untuk mendekati atau memakan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Menggunakan cairan berasa. Beberapa tanaman menghasilkan cairan dengan rasa tertentu yang dapat melindungi dirinya. Contohnya kopi, teh, pohon asam, belimbing, dan belimbing wuluh. Biji kopi dan daun teh mempunyai rasa pahit. Asam dan belimbing wuluh mempunyai rasa asam. Buah belimbing yang masih muda berasa sepat. Adanya rasa tersebut menyebabkan hewan tidak mau memakan buahnya. Dan yang terakhir, menggunakan kulit biji yang keras. Beberapa tumbuhan menghasilkan biji yang terbungkus kulit biji yang keras. Kulit biji yang keras akan melindungi biji dari pemangsa sehingga dapat bertunas dan berkembang biak. Contohnya buah kelapa, kelapa sawit, dan salak. Dan bahasa Indonesia, informasi penting dalam bacaan. Pada pembelajaran 1, tentunya kamu telah belajar mengenai informasi penting dalam bacaan. Sebagai pengingat, setiap bacaan memuat informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Informasi penting merupakan masalah utama atau gagasan pokok yang dibahas dalam bacaan. Kamu dapat menemukan informasi penting suatu bacaan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, baca dan pahami tiap paragraf. 2. Temukan kalimat utama tiap paragraf. 3. Catatlah gagasan pokok yang termuat dalam kalimat utama. Untuk informasi lebih lengkap dan detail, kamu dapat mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya. Ada
adik Simba. Apa itu adik Simba? A. Apa? Di mana? K. Kapan? Siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.